Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2A mata kuliah biokimia dengan saya Olivia Sasmika dengan ujung 13. Saya Preti Wenesti dengan ujung 01. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyajikan video mengenai katabolisme asam amino. Selamat menyaksikan semuanya. Tujuannya yaitu mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam amino. Katabolisme asam amino merupakan proses penguraian asam amino setelah protein dicerna. Proses ini diawali dengan reaksi transminasi dan deaminasi untuk melepaskan gugus amino yang selanjutnya diubah menjadi urea dan diekskresikan. Rangka karbon asam amino kemudian dimanfaatkan sebagai sumber energi dengan masuk ke jalur metabolisme, seperti siklus asam sitrat, gluconeogenesis, atau pembentukan asetil-CoA. Katabolisme asam amino terjadi terutama di hati dan berperan penting dalam penyediaan energi, terutama saat asupan karbohidrat terbatas. Adapun prosedurnya yaitu pertama, menjelaskan sumber asam amino pada makhluk hidup. 2. Menjelaskan proses pencernaan dan penyerapan asam amino. 3. Menjelaskan reaksi transminasi dan deaminasi asam amino. 4. Menjelaskan pemanfaatan rangka karbon asam amino dalam metabolisme energi. 5. Menjelaskan peran katabolisme asam amino dalam kondisi kebutuhan energi tertentu. Sumber asam amino pada makhluk hidup. Asam amino pada makhluk hidup terutama berasal dari protein makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Sumber tersebut dapat berasal dari bahan pangan hewani seperti daging, ikan, telur, dan susu yang umumnya mengandung asam amino esensial lengkap. Selain itu, sumber asam amino juga berasal dari bahan pangan nabati seperti kacang-kacangan, kedelai, tempe, dan tahu. Pada makhluk hidup, asam amino juga dapat diperoleh dari hasil pemecahan protein tubuh yang mengalami pergantian atau degradasi secara alami atau turnover protein. Proses pencernaan dan penyerapan asam amino. Pencernaan protein dimulai di lambung dengan bantuan asam klorida dan enzim pepsin yang memecah protein menjadi polipeptida. Proses ini berlanjut di usus halus oleh enzim protase pankreas seperti tripsin dan kimotripsin yang menguraikan polipeptida menjadi peptida kecil dan asam amino bebas. Asam amino kemudian diserap oleh sel epitel usus melalui mekanisme transport aktif dan difamilitasi, lalu dialirkan ke hati melalui sistem peredaran darah. Reaksi transminasi dan deaminasi asam amino. Setelah diserap, asam amino mengalami reaksi transminasi, yaitu pemindahan gugus amino ke senyawa lain untuk membentuk asam amino baru. Selanjutnya, gugus amino dilepaskan melalui reaksi deaminasi oksidatif yang menghasilkan amonia. Amonia bersifat toksik sehingga diubah menjadi urea di hati melalui siklus urea untuk kemudian diekskresikan dari tubuh. Manfaatan rangka karbon asam amino dalam metabolisme energi. Rangka karbon asam amino yang tersisa setelah gugus aminonya dilepaskan akan diubah menjadi senyawa antara metabolisme seperti piruvat, asetil-CoA, atau intermediat siklus asam sitrat. Senyawa-senyawa ini kemudian dimanfaatkan dalam jalur metabolisme energi, terutama siklus asam sitrat dan juga rantai transport elektron, untuk menghasilkan ATP sebagai sumber energi bagi sel. Peran katabolisme asam amino dan kondisi kebutuhan energi tertentu. Katabolisme asam amino berperan penting ketika tubuh berada dalam kondisi kekurangan energi, seperti saat puasa, kelaparan, diet rendah karbohidrat, atau aktivitas fisik berat. Pada kondisi tersebut, asam amino dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif untuk mempertahankan fungsi metabolisme dan keseimbangan energi tubuh. Dengan demikian, katabolisme asam amino membantu tubuh beradaptasi terhadap perubahan ketersediaan nutrisi dan kebutuhan energi. Katabolisme asam amino merupakan proses metabolisme penting yang memungkinkan makhluk hidup memanfaatkan asam amino sebagai sumber energi alternatif. Proses ini melibatkan pencernaan protein, pelepasan gugus amino melalui reaksi transminasi dan juga deaminasi, serta pemanfaatan rangka karbon dalam jalur metabolisme energi. Katabolisme asam amino berperan terutama pada kondisi kebutuhan energi meningkat atau saat kesediaan karbohidrat terbatas. Dengan demikian, proses ini membantu menjaga keseimbangan energi dan keberlangsungan fungsi metabolisme tubuh. Sekian video dari kelompok kami, semoga video kami dapat memberi manfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.